Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Paikite ya. Nah, sebelum saya cerita tentang Paikite, saya cerita terlebih dahulu tentang GUI. GUI itu kepanjangannya Graphic User Interface. Ya. GUI adalah bentuk user interface di mana user bisa berinteraksi dengan aplikasi melalui icon-icon grafis sebagai pengganti dari text-based user interface. Kalau Anda mungkin ketika dahulu kuliah algoritma pemrograman atau struktur data, mungkin kalau membuat program pakai Java atau pakai Python, kemudian programnya itu misalkan menghitung data yang dimasukkan dalam array, ya, masukkan data ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, kemudian menampilkan jumlah datanya misalkan. Nah, mungkin memasukkan data dan menampilkannya itu basisnya masih teks ya. Nah, itu yang disebut sebagai text based user interface. Nah, kalau GUI dia basisnya bukan teks namun grafis. Ya. Contoh kalau di Windows ada aplikasi kalkulator, dibuka muncul kayak tampilan kalkulator, inputnya kita klik, terus sama dengan ketemu hasilnya begitu ya. Nah, itu contoh aplikasi yang berbasis GUI. Nah, Python memiliki banyak GUI framework ya. Apa itu framework? Ya, framework itu kumpulan library gitu ya. Kumpulan library, engine. Nah, berkaitan dengan GUI framework itu kalau di Python itu banyak ya. GUI framework itu kalau di Python adalah GUI yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi yang berbasis GUI tadi itu. PyKit adalah salah satu framework GUI yang ada di Python. Selain PyKit ada ya, PySet, PyKit dan sebagainya. Nah, PyKit bisa berjalan di banyak platform. Sifatnya open source atau gratis. PyKit dikembangkan oleh perusahaan di Inggris yang bernama Riverbank Computing ya. PyKit mendukung platform Windows, Unix, Linux, Macintosh dan Darwin. Nah, di PyKit sendiri dia mengimplementasikan sekitar 440 kelas gitu ya, dan lebih dari 600 metode ya. Nah, itu sekilas tentang PyKit. Nah, bagaimana cara installnya? Untuk bisa menggunakan PyKit, kita harus sudah melakukan instalasi Python ya. Jadi PyKit itu tidak terinstall secara default ya, jadi harus kita install secara terpisah. Nah, syarat awalnya kita harus install Python dengan versi minimal 3.3 ya. Namun disarankan minimal Pythonnya 3.6 ya. Kalau Anda download sekarang Pythonnya 3.85 kalau nggak salah ya, jadi itu yang lebih baru. Kemudian sudah install Pythonnya, selanjutnya pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Nah, di terminal Python atau di command prompt kalau Anda pakai tanpa framework IDE gitu ya, Anda cukup ketikkan pip install PyKit 5. Maka proses instalasi PyKit akan berjalan secara otomatis. Ya, ini saya contohkan. Saya di sini menggunakan Visual Studio. Ya, saya sudah install Python extension gitu sehingga dia akan mengcompile Python. Saya buka terminal ya. Terminalnya Python. Oke. Kemudian ini saya zoom supaya terlihat. Tadi perintahnya saya paste aja, pip install PyKit 5, enter gitu ya. Nah, kebetulan di tempat saya apa ini munculnya? Ya, di sini karena sudah requirement already satisfied karena saya sudah install. Ya. Oke ya, di sini muncul package versinya adalah 419.12. Oke, lanjut.
Nah, di sini saya punya program pertama. Nah, untuk membuat program yang menggunakan PyKit, otomatis kita harus mengimport kelas-kelas yang ada di PyKit. Ya, di sini kita cukup tulis from PyKit 5.qt widgets, kemudian import Q application, Q widget, dan Q label. Ya. Ini contoh kita akan membuat tulisan ya, akan membuat tulisan. Tulisannya itu nanti kita taruh pakai label di form Windows-nya. Nah, kemudian ini importnya. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi ya, fungsi yang digunakan untuk menentukan tampilan kita seperti apa. Ya, untuk membuat fungsi di Python kita pakai def ya. Nama fungsinya di sini bebas. Di sini saya beri nama window go. Fungsi ini ada di sini sampai ini. Ya, sampai sini. Oke. Kemudian untuk inisialisasi PyKit kita mengetikkan app sama dengan Q application sys dalam kurung sys-args, kemudian Windows sama dengan Q widget. Ya, ada dua ya. Saya sebentar ya. Supaya lebih besar sedikit. Oke. Nah, yang pertama app ini adalah untuk menentukan ini kelasnya dia, ini objek aplikasi kita, app. Kemudian Q widget ini adalah kelasnya dia untuk membuat window, ini nama objeknya. Ya, nama instance. Kalau di Java ngomongin instance gitu ya, di Python juga instance. Jadi kita kalau pemrograman berbasis objek ya, ini kelasnya, ini adalah objeknya. Ya, dalam satu aplikasi ya, kita bisa saja membuat beberapa window. Kemudian berikutnya kita membuat label. Ya, kita mengacu dari kelas namanya QLabel yang kita tempelkan ke dalam window. Window di sini ya. Jadi QLabel kurung buka kurung tutup isinya adalah window-nya. Ya, ini nama variabel ya, variabel dan variabel. Jadi namanya boleh bebas. Kemudian kelas label tadi kita buat dalam sebuah objek yang kita beri nama text label. Ya. Kemudian teks labelnya kita kasih tulisan. Ya, teks labelnya di situ ada propertinya ya. Kalau kita tulis di sini teks label titik. Nah, di sini banyak propertinya. Nanti Anda bisa pelajari ya. Ada alignment, ada autofill background, basis dan seterusnya macam-macam ya. Macam-macam. Nah, yang sering dipakai di sini adalah set geometri untuk menentukan lokasi, ukuran, kemudian layout nanti kalau kita pakai layout. Kemudian apa tadi, teks ya untuk menentukan tulisan begitu ya. Style sheet nanti kalau kita gunakan untuk merubah jenis font, ukuran font, warna font dan sebagainya. Apalagi visible ini untuk menentukan dia kelihatan atau enggak begitu ya. Select ya, itu ya beberapa properti yang sering kita gunakan. Nah, di sini kita pakai yang set text, kemudian yang berikutnya kita pakai move ini untuk menentukan titik move. Kita lihat. Nah, di sini ini untuk menentukan dia posisi teksnya di mana. Ya. Nah, jadi dalam text label ini, dalam variable text label ini kita tentukan set text ini isi teksnya, kemudian posisinya dia berada pada posisi x, y. Ya. X, Y. Satuannya apa? Pixel. Begitu ya. Selanjutnya kita menentukan membuat window-nya ya. Tadi kan kita sudah deklarasi pakai variabel namanya window. Nah, untuk menentukan ukuran window ya, ini ukurannya 50 kali 50. Sorry. Ini bukan ukuran, maaf, saya ulangi ya. Ini posisinya ya, x, y, posisi di layar kita. Kemudian ini panjangnya ya,
lebar width-nya, kemudian ini adalah tingginya. Jadi lebarnya dan tingginya. Kemudian kita bisa set window title ini adalah caption yang di atasnya. Kemudian window titik show ini digunakan untuk perintah untuk menampilkan window-nya. Ya. Kemudian kalau diklik exit dia nutup gitu ya. Sys exit ini dia nanti akan menutup gitu ya, untuk aplikasi. Ya, beberapa properti dari window bisa kita cek di sini. Beberapa properti atau metode ya. Set geometri sama itu untuk menentukan tadi yang atas ya, posisi, kemudian ukurannya dia, kemudian hidden ini untuk menentukan dia tersembunyi atau enggak, layout, apalagi tadi style sheet ini menentukan warna dan sebagainya, kemudian visible dia terlihat atau tidak, kemudian ada icon ya, window icon juga bisa di set, window title ya, window state itu apakah dia maximize, minimize gitu ya, itu juga bisa kita set juga ya. Nah kemudian selesai ya, ini kan fungsinya untuk membuat tadi ya. Nah selanjutnya di sini untuk memanggil windownya kita ini kan fungsi utamanya ya, jadi kita tulis seperti ini, name min gitu ya, kemudian kita panggil metode yang sudah kita buat window go. Nah, kalau kita jalankan hasilnya ya, hello world. Nah tentu saja ini kalau kita ubah ya, misalkan labelnya kita ini kan posisi X posisi Y, kalau saya ubah ke 185 berarti dia nanti akan lebih bawah. Kita bisa lihat ya di bawah ya 185 ya. Pastikan jangan melebihi tingginya form ya. Kalau melebihi tingginya form gimana, misalkan ini formnya tingginya 200 tapi itu kita set 285 ya, dia nggak error, tapi karena di luar ukurannya window maka dia tidak terlihat ya. Oke, baik, itu sekilas. Nah ini saya jelaskan ulang tadi ya, hello world tadi ya, jadi menampilkan tulisan di layar. Nah cara menampilkan tulisan tadi berbeda dengan program Python yang tidak berbasis GUI. Tulisan tidak bisa langsung ditampilkan tetapi harus ditambahkan dengan menggunakan widget label ya. Kalau di Python biasa kan tinggal print gitu aja ya. Kemudian widget adalah komponen UI atau user interface yang digunakan untuk berinteraksi dengan user ya. Contoh widget macam-macam ya, ada tombol, label, combo box dan sebagainya. Dalam satu tampilan GUI bisa terdiri dari banyak widget ya. Jadi satu tampilan window itu nanti bisa banyak widget, ada tombolnya, ada labelnya, ada inputannya dan sebagainya. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan layout, bisa tidak. Ya, layout itu apa? Nanti kita bahas berikutnya ya. Layout itu salah satu kelas yang digunakan untuk menata tampilan. Ya, supaya dia bisa tertata secara otomatis. Kalau kita nggak pakai layout, bedanya apa? Kita harus menata lokasi-lokasi dari widget-widget ini secara manual, pakai set geometri tadi. Ya, oke. Saya kira itu. Nah, ini ada contoh widget, beberapa widget yang ada di Python. Ya, ini saya tutup, saya buka program kedua. Ya, dalam contoh ini kita tidak pakai apa? Tidak pakai fungsi ya. Kita langsung jalankan dari kelasnya, langsung dijalankan. Nah, di sini kita mencoba untuk menampilkan semua widget yang ada di PyKit. Belum semua sih, beberapa ya, beberapa widget. Nah, di sini kita membuat satu list atau array ya. Array-nya ini isinya adalah nama-nama apa ini? Nama-nama widget, nama-nama kelas widget yang ada di PyKit 5 ya. Kemudian ini ada looping begitu ya. Ada looping. Loopingnya melakukan apa? Memasukkan widget-widget ini ke dalam layout ya. Kita punya layout di sini. Nah, layout itu macam-macam ya.
ada vertical box layout, ada horizontal box layout. Ya, nanti kita pelajari di sesi berikutnya. Digunakan untuk menata tampilan ya. Kalau vertikal berarti nanti dia disusun dari atas ke bawah vertikal. Kalau horizontal dia disusun dari kiri ke kanan, begitu ya. Nanti juga ada model layout yang lain. Oke, ini looping aja. Kemudian dari setiap looping itu masukkan widget-widgetnya gitu ya. Kemudian dari setiap widget itu layoutnya dimasukkan ke layout tadi ya. Kemudian window-nya show, window ditampilkan. Ya, hasilnya. Oke. Jadi ini beberapa widget yang ada ya. Jadi ini ada checkbox ya, ada date time, ini ada dial gitu ya, dial, spinner ya. Jadi ini kalau dibaca urutannya dari atas, checkbox, combo box, date edit, date time, dial, double spin box, ada untuk milih font, LCD number, label, inputan pakai line edit, progress bar menunjukkan progress, push button itu tombol, radio button itu pilihan, begitu ya. Slider yang digeser-geser, spin box itu yang diputar atas bawah. Time edit itu untuk mengedit waktu. Ya. Jadi itu sekilas tentang PueQt. Setelah menyaksikan video ini, harapan saya Anda sudah install dan mencoba program yang pertama tadi. Kalau ada kesulitan bisa didiskusikan dengan rekan-rekan teman satu kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.